Jadi pengarang sholat naria itu menurut Syekh Abdul Al-Ghumar itu bukan wali biasa, tapi wali kutub sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat TKNN. Assalamualaikum nih, selamat pagi. Hari ini kita spesial sekali karena kita kehadiran seorang dai muda, doktor muda yang baru pulang ke Indonesia. Siapa beliau? Ini dia. Saya perkenalkan, beliau adalah Dr. Alfian Iqbal Zahashvan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi beliau ini teman-teman, beliau ini adalah Mustasyar PCI NU Maroko, salah satu pendiri NU di sana saja. Ya, deklarator. Alhamdulillah. Beliau juga merupakan pengurus Asosiasi Dai-Daiyah Indonesia, bagian apa Ustaz? Komisi Sunnah. Komisi Sunnah. Kemudian beliau juga dosen pasca sarjana UIN. Beliau juga UIN Syarif Hidayatullah. Beliau juga merupakan dai yang sudah melanglang buana nih, Asia dan Eropa, Masya Allah. Nih buku terbaru beliau, namanya Sholawat Nariyah. Kita akan bahas. Cerita nih Ustadz, gimana ya Ustadz? Nih awal cerita bisa bikin buku bestseller nih Ustadz. Udah mau cetakan ketiga ya? Ketiga. Sebelum saya jawab, saya berterima kasih pertama kali. La yashkurillaha man la yamshirinas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak bersyukur kepada manusia. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada TQN, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, yang telah mengundang saya siang hari ini podcast terkait dengan tasawuf. Wabil khusus terkait dengan buku saya, Sholawat Nariyah, Sejarah dan Khasiatnya. Tadi Ustadz Saiful Cerah sudah mempertanyakan langsung, waduh, apa ini kholfiyahnya, latar belakang ya. Atau kalau di Quran itu, di ulumul Quran istilahnya asbabun nuzulnya. Kalau di hadis itu asbabul wurudnya. Kenapa kemudian lahir buku ini ya, yang cukup tebal ya, hampir 400 halaman, hampir 396 ya. Terkait dengan kholfiyah atau asbabun nuzul, asbabul wurud. Kenapa buku ini tertulis ya, kemudian lahir ya. Saya sebutkan di muqaddimahnya ya, di pengantar ya. Sebenarnya ada dua. Yang pertama terkait dengan amaliyah bapak saya, Abi. Abi itu pengamal sholat nariyah. Beliau punya majelis wirid setiap minggu malam, ba'dal isya di Jember sana. Di Jember, karena saya asli orang Jember. Meskipun abi saya orang Banyuwangi, kemudian hijrah ke Jember ya. Dapat ibu saya, umi saya orang Jember. Beliau alhamdulillah sudah 20 tahun lebih ya. Sudah punya majelis dzikir ini mulai saya kecil itu ya. Saya perkirakan 20 tahun lebih. Setiap setelah isya, ahad malam, beliau dzikiran, dan di akhir dzikirannya ya, baca istighfar, baca bismillah, baca al-fatihah, dan seterusnya. Di antaranya adalah baca sholat nariyah 11 kali. Ya, itu saya sebutkan di buku ini ya, amaliyah atau abi saya menyebutkan dengan al-adhkar at-tafrijiyah. Al-adhkar at-tafrijiyah itu yang dibaca oleh abi dan jamaahnya. Ya, jamaah kampung lah, nggak banyak, tapi alhamdulillah bisa istiqomah. Itu yang penting ya. Khairul amal atau afdhul amal kata Nabi ya, itu adalah adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal itu adalah yang continue, meskipun itu sedikit. Meskipun zamannya sedikit, kalau continue itu lebih baik kata Nabi. Daripada sekali takbir akbar jutaan tapi satu kali aja. Itu kurang bagus. Betul. Asarnya, efeknya itu kurang. Lebih bagus sedikit tapi berkontinu. Itu lebih baik kata Nabi. Yani adwamuha wa in qalla. Syukur-syukur kalau adwamuha wa in kasuro. Wah, itu syukur-syukur itu lebih keren lagi. Sudah banyak terus continue ya. Salat malam banyak ya, sampai 300 rakaat setiap malam, itu bagus sekali. Ya, seperti Imam Ahmad bin Hambal itu kan setiap harinya beliau sholat sunnah itu 300 kurang lebih. Ahmad bin Hambal. Beliau punya murid ahli hadis Andalus namanya Khalid bin Makhlad. Bin Makhlad itu sholatnya 100 rakaat per hari. Masih tidak bisa mengikuti gurunya. Itu di luar sholat wajib? Iya, sholat sunnah saja. Baik, kita kembali ke tadi. Oke, Ustaz. Kembali ke tadi, ngomong kemana-mana jadinya ini.
Khalfiahnya ada dua. Yang pertama bapak saya tadi Bapak, itu ya. amalan harian berarti Ketika naik motor sama saya, sama saya itu bertanya, Le kata bahasa Jawa, ini ada sebagian orang Salafi ya, yang Wahabi ini yang menyalah-nyalahkan, bahkan mengatakan syirik pengamal sholat naria. Wah, saya langsung dek dalam hati itu, oh ini pasti terkait dengan tawasul ya. Jadi sebenarnya dalam hati saya ini pasti gara-gara tawasul kemudian pengamal sholat naria dihantam ya, disyirik-syirikan. Karena memang mahallul niza atau polemik yang dipermasalahkan oleh mereka, oleh saudara-saudara kita Salafi Wahabi itu adalah tawasul. Jadi tawasul dengan al-auliya wal anbiya was salihin itu bagi mereka syirik ya. Alal aqal itu bid'ah lah. Tapi ada sampai yang mensyirikkan itu. Karena dikira kita menyembah, meminta kepada mereka ya. Nah, itu prasangka ya, praduga ya. Dan itu tidak benar dalam hati saya. Tapi saya bilang ke Abi saya, Abi tetap istiqomah dikiran setiap Ahad malam. Dan insya Allah nanti akan saya jawab dengan secara ilmiah dalam hati saya. Tapi itu tahun berapa saat ditanya itu? Itu sebelum saya ke Maroko itu. Oh sebelum Maroko. Jadi sekitar 10 tahun yang lalu lah. Mungkin bisa 11 tahun yang lalu. Ya, dan saya sudah bertekad saya akan menjawab hal itu gitu. Nah, yang kedua, ini yang membuat gongnya, membuat saya terpacu ya dan terpicu untuk menulis Sholat Naria, sejarah dan khasiatnya. Siapa beliau? Adalah adik kelas saya, namanya Kiai Haji Muhammad Al-Faiz. Aslinya orang Sumeneb, Madura. Beliau adik kelas saya di Darussunnah. Ya, sama-sama dalam asuhan almarhum Profesor Dr. Kiai Haji Ali Mustafa Yakub ya. Saya kenal Ustaz. Beliau itu sangat alim sekali. Sekarang beliau di Jember sekarang. Oh di Jember sekarang? Ya, di Jenggawa. Diamanahi oleh mertuanya untuk mengasuh pesantren di sana. Oh alhamdulillah. Mertuanya itu adalah keluarga pengasuh di Nurul Jadid, ya, pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Tapi kemudian Kiai Maltuf Sirot ini ya, Dr. Maltuf Sirot ini kemudian diamanahi pesantren di Jember. Nah, kemudian karena ini ada amanah diberikan kepada mantunya tadi itu, Muhammad Al-Faiz ini. Disuruh ke sana mengembangkan pesantren di sana, namanya pesantren Jalaluddin Ar-Rumi. Nah, saya sangat terima kasih kepada beliau karena tanpa beliau nggak bakal lahir buku ini ya. Kenapa emang dia? Kenapa itu? Jadi beliau ini postingan Facebooknya itu ilmu semua. Beliau itu kutu buku. Iya. Luar biasa itu ya. Saya itu ngakui beliau itu luar Sering biasa. nyomot kisah-kisah yang kadang ini. Iya, yang belum kita baca. Belum kita baca. Suatu yang aneh, karena dia memang kutu buku, suka banyak baca buku gitu, hebat. Jadi luar biasa beliau itu ya. Nah, suatu ketika beliau itu mengupload di laman Facebooknya dan mengetik nama saya. Terkait apa? Terkait dengan ikhtilaf para ulama musannif Sholat Naria. Jadi beliau itu sepertinya juga ditanyakan oleh beberapa teman ya, siapa sebenarnya pengarang Sholat Naria. Kenapa demikian? Karena ada beberapa versi. Ada beberapa versi Sholat Naria. Alal aqal yang saya temukan itu ada 3. Ya, kemudian karena saya di tag, kemudian saya itu tergugah dan merasa kenapa saya di tag. Ternyata pendapat para ulama itu setuju ya, sepakat yang ngarang Sholat Naria itu orang Maroko dari kota Taza atau nisbatnya jadi At-Tazi. Tapi masalahnya siapa? Apakah Ibrahim? Apakah Ahmad? Apakah Abdul Wahab? Nah, kemudian saya itu bersyukur, mumpung istilahnya ya, aji mumpung saya itu di Maroko, langsung kampung halamannya, negaranya. Ini kesempatan saya untuk menggali atau berkontribusi untuk umat Islam terkait dengan Sholat Naria. Karena saya nilai ya, sependek pengetahuan saya belum ada yang menulis secara komprehensif Sholat Naria. Mulai dari penulisnya, pengarangnya, kemudian ijazahnya, kemudian sejarahnya dan seterusnya. Oleh karena itu saya berazam sambil menyelesaikan disertasi saya juga menulis Sholat Naria. Jadi dalam satu waktu saya itu menulis 2 disertasi S3 di Darul Hadis dan kemudian Sholat Naria. Jadi Sholat Naria ini saya nulisnya nyantai kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Setiap ada data saya tulis gitu. Dengan itu proses pencariannya berarti sambil ke masyayikh juga tanya-tanya. Iya. Semua saya kerahkan. Ya, demi Sholat Naria itu ya. Saya melakukan metode muhawaroh. Ya, dialogis kepada syuyukh zawiyah.
Saya datang ke zawiyah itu di Maroko itu. Bukan hanya zawiyah, saya tanyakan siapa pengarang sholat Nariah. Ya, meskipun saya sudah tahu, tapi saya ingin tahu. Di zawiyah di tarekat di sana juga rutin Ustaz, di lazim gitu dibacakan salat Nariah tuh. Tidak semua zawiyah, ada tidak beberapa semua zawiyah. Yang pasti zawiyah terbesar, toriko terbesar di Maroko itu mengamalkan salawat Nariah, yaitu torikoh Ar-Rifaiyah Al-Butshisiyah atau disingkat Al-Butshisiyah. Al-Butshisiyah. Ini toriko terbesar dan terbanyak pengikutnya di Maroko. Dan syekh atau mursyidnya itu menjadi penasihat raja Maroko. Sekarang namanya Syekh Jamaluddin. Syekh Jamaluddin. Ya, sebelumnya ayahnya namanya Syekh Hamzah. Saya sebutkan di sini itu ya. Saya dapat ijazah dari muridnya Syekh Jamaluddin, bukan dari Syekh Jamaluddin, dari muridnya. Syekh Jamaluddin, Ya, yang penasehat raja itu. Syekh Jamaluddin yang penasihatnya. Ini muridnya. Saya muridnya. Oke. Yang tinggal di kota Taza. Namanya Syekh Fadil Sabah namanya. Syekh Fadil Sabah. Ya, Syekh Fadil Sabah namanya. Ini Ustadz sekaligus ziarah juga nggak Ustadz? Kan ada 3 pengarang tuh. Ya. Ziarah juga Ustadz? Saya alhamdulillah ziarah. Jadi sebelum ziarah, jadi ada 3 mu'alif tadi itu. Setelah saya teliti, pertama Syekh Ahmad. Syekh Ahmad ini pendapatnya Profesor Dr. Ali Jum'ah, Mesir, ya, Muftil Diyar Misriya As-Sabiqah. Tetapi setelah saya cari di buku biografi, di buku tarajim ya, itu tidak mendapatkan siapa Syekh Ahmad At-Tazi ini. Saya tidak mendapatkan ya. Jadi ini pendapat yang paling lemah ya. Meskipun saya tidak menyalahkan. Iya. Tapi saya sudah berusaha tapi tidak mendapatkan. Kemudian yang kedua adalah Syekh Abdul Wahab At-Tazi. Ini pendapatnya Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Ya. Abuya Al-Maliki. Ya, itu beliau wafat Syekh Abdul Wahab ini 1206 Hijriah. 1206 Hijriah. 200 tahun yang lalu ya. Ya, abad ke-18 Masehi. 18. Abad ke-18 Masehi. 1791 seingat saya. Kalau Masehinya 1791 Masehi. Syekh Abdul Wahab. Kalau beliau saya dapatkan biografinya di beberapa buku tarojim ya, buku biografi para ulama. Di antaranya adalah kitab Salwatul Anfas. Salwatul Anfas. Nah, ini ada 2 jilid dan sudah ada PDF-nya, bisa di-download di internet. Ini informasi berharga Ustaz. Itu yang ngarang Habib itu ya, Syarif ya. Namanya Syekh Ja'far Al-Kattani dari bangsa Al-Kattani ya, yang terkenal sebagai keluarga ahli hadis di Maroko itu, Syekh Kattani itu ya. Nah, itu Salwatul Anfas itu membahas tentang ulama para wali yang dikuburkan di kota Fas. Nah, itu ada 2 jilid itu. Bagus sekali itu ya. Nah, itu disebutkan di sana di Salwatul Anfas terkait dengan Syekh Abdul Wahab tadi itu, pengarang sholat Nariah menurut versinya Abuya Said Muhammad bin Alwi Al-Maliki itu. Dan subhanallah beliau itu memang sudah dari kecil sudah memang terlihat sebagai orang yang soleh ya. Bahkan masih kecil sudah melihat Rasulullah SAW yaqadatan. Syekh Abuya? Bukan Syekh Abuya, Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab itu di biografinya itu. Ya, jadi disebutkan fi Jabalil Azraq, di Gunung Biru ya. Azraq itu kan biru. Itu pernah bertemu dengan ayah susuannya karena Syekh Abdul Wahab ini pernah mempunyai ibu susuan. Jadi nyusu ke seorang istrinya Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq namanya. Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq ini pernah mengatakan kepada anak-anak susuannya ini, ya Abdul Wahab, apakah kamu ingin melihat Rasulullah SAW? Jadi beliau ini kalau ketemu gurunya itu pasti nunduk, nggak berani ngelihat langsung. Jadi saking ta'zimnya kepada gurunya. Dan Syekh Abdul Aziz Ad-Dabbaq ini seorang wali terkenal di Maroko, orang wali besar terkenal. Sampai sekarang terkenal itu. Jadi kata gurunya itu, kamu ingin nggak ngelihat Rasulullah? Sambil nunduk ya. Ya ingin saya bilang gitu. Kalau begitu dongakkan kepala kamu. Kan biasanya nunduk. Setelah didongakkan, dia melihat di sampingnya gurunya ini ya, Rasulullah SAW. Itu disebutkan di kitab Salwatul Anfas itu. Yaqadatan. Itu ada itu. Silakan baca sendiri nanti Ustadz Saiful itu ya. Jangan-jangan Ustadz Alvan ngarang ini. Itu ada di Salwatul Anfas itu ya. Dan saya sebutkan di buku ini, ceritanya saya sebutkan juga beberapa biografinya Syekh Abdul Wahab At-Tazi. Dan yang pertama yang paling kuat menurut saya adalah pendapatnya Syekh Abdullah Al-Gumari. Beliau berpendapat bahwasanya yang ngarang sholat Nariah adalah Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi Al-Maghribi. Itu disebutkan di kitab beliau tentang namanya kitabnya Al-Hujjaj Al-Bayinat fi Isbati Al-Karamat, halaman 150. Ya, itu beliau mengatakan secara
Al-Hujjaj al-Bayyinat Al-Hujjat al-Bayyinat fi isbatil fi isbatil karomat. karomat ya. Itu disebutkan di sana beliau secara lugas tegas mengatakan bahwasanya pengarang Sholat Naria ada Syekh Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi. Ya. Kalau Syekh Abuya Muhammad bin Al-Malik itu menyatakan di kumpulan dikir. Jadi beliau punya kitab kecil kumpulan dikir beliau. Nah, salah satunya kumpulan dikir adalah Sholat Naria. Nah, di bawahnya Abwaabul Farjuan. bukan, bukan, itu lebih tebal. lebih kecil lebih lagi kecil lagi. Lebih kecil lagi itu. Kecil, khusus dikiran saja. Nah, di bawahnya disebutkan Abdul Wahab At-Tazi bagi beliau. Kalau Syekh Abdullah Al-Gumari ini, Abdullah bin Muhammad bin Siddiq Al-Gumari, beliau seorang ahli hadis Maroko yang terkenal ya. Iya, keluarga Al-Gumari. Pasti itu orang yang fokus ke hadis pasti kenal beliau ya. Siapa beliau pasti kenal. Beliau mengatakan ya sejarah jelas ya dalam kitab Al-Hujjat Al-Bayyinat fi isbatil karomat 150. Kalau di buku saya halaman 5. Iya. Ada halaman 5. Halaman 4 itu saya sebutkan di sini. Akhada As-Sanusiyu, Imam Sanusi, pengarang kitab Ummul Barohin. Iya, Ummul Barohin. Itu muridnya pengarang Sholat Naria. Oke. Ummul Barohin itu kan induk argumentasi. Iya. Siapa di pesantren yang nggak belajar akidah kitab ini? Hampir semua belajar ini dan tahu bahwasanya dia itu muridnya pengarang Sholat Naria. Jadi Shalawat Naria yang selama ini mungkin orang nggak tahu, Ustaz. Itu kan kalau kita lihat di Indonesia Shalawat Naria itu udah ada mungkin dari saya kecil ya, karena saya tahunya dari kecil kan, di buku-buku Yasin Tahlil, Ustaz. Dan itu kan nggak pernah ada yang tahu gitu. Termasuk di TKN sendiri kan salah satu tawasulnya itu ada Shalawat Naria juga. Ini kita ngebantu banget ya, Ustaz. Ya. Khasiat, Ustaz. Bicara tentang khasiat. Bentar, saya belum selesai khasiatnya. belum selesai, Ustaz? Ini kan belum selesai tuh. Imam Sanusi itu kan penting ini. Beliau ini ternyata seorang teolog, seorang ahli kalam, ternyata seorang sufi juga, gurunya pengarang Sholat Naria. Beliau mengambil thariqat ya dari siapa? Akhadha Sanusi at-thariqa anil Imam Al-Allamah Al-Kutub Al-Kabir. Jadi pengarang Sholat Naria itu menurut Syekh Abdullah Al-Gumari itu bukan wali biasa, tapi wali kutub. Sekelas Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Sekelas. Penulis Shalawat Naria itu. Iya. Wah, penting, Ustaz. Itu bukan wali ecek-ecek, itu bukan wali kaleng-kaleng. Kalau kita tahu klasifikasi wali, ada wali aktob paling tinggi, ada wali ahbab, ada wali abdal, ada wali anjab, gitu. Wali aktob atau wali kutub itu paling tinggi. Pengarang Sholat Naria ini sudah kutub, ditambah lagi al-kutubi al-kabir lagi. Kalau kutub sudah kabir, namanya kutub kan. Tapi kita orang Indonesia itu kenalnya ya wali kutubnya Syekh Abdul Al-Jilani gitu. Seakan-akan di dunia ini ya wali kutub hanya Syekh Abdul Al-Jilani, padahal wali kutub itu banyak. Hampir setiap masa 100 tahun itu pasti ada gantinya. Wali kutub itu. Ya beliau ini abad ke-9 karena wafatnya tahun 866 Hijriah. Oh, abad ke-9 Abad ke-9. Kalau Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu abad ke-5 seingat saya. Beliau abad ke-5. Kalau enggak 5 6. Tahun 1000 dia 1000 Masehi kan. 1100 kalau nggak salah. Wafatnya beliau 500 sekian Hijriah. Ya, kalau enggak 500 400 gitu. Berarti kalau abad ke-10 Masehi berarti dia abad ke-4. Abad ke-4 karena 4 tambah 6 10. Jadi jarak antara Hijriah sama Masehi itu Ustaz Saiful itu 6. 6 ya. Tinggal tambah 6 saja. Berarti sekitar ya segitulah ya, Ustaz. Iya, tambah 6 saja. Jadi kalau ini abad ke-9 Hijriah berarti tambah 6 abad ke-15. 15 Masehi, pengarang Sholat Naria. Jadi Sholat Naria ini kalau kita mengunggulkan Syekh Ibrahim sebagai mu'alifnya, Sholat Naria ini sudah berumur 500 tahun atau 5 abad. Kalau kita sepakat kalau Syekh Ibrahim sebagai pengarangnya. Tetapi di sini kita secara jelas Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Gumari mengatakan ya, Syekh Sanusi itu mengambil ya thariqahnya dari tadi itu Syekh Kutub Al-Kabir Abi Salim Ibrahim bin Muhammad bin Ali At-Tazi bisanadi ila Syekh Abi Madian. Nah, jadi sampai nyambung ke Syekh Abi Madian. Orang tasawuf pasti tahu siapa Abi Madian itu. Wahua adapun Ibrahim At-Tazi itu siapa? Shahibus Shalat Taziyah. Itu jelas Shahibus Shalat Taziyah al-masyhurah yang populer fi Misra di Mesir bin Naria. Lah, kalau di Mesir dikenal dengan salawat Nariyah. Tapi kalau di Maroko dikenal dengan salawat Taziyah. Kenapa? Nisbatan ila Madinati as-sahib. Sahibul atau mu'alif. Di Indonesia kenapa lebih populer Naria, Ustaz? Karena dari Mesir apa sanatnya? Kemungkinan besar asumsi saya, ya, praduga saya,
itu mengatakan karena Indonesia ini kebanyakan banyak yang belajar di Mesir, alumni kebanyakan atau keilmuan kita Indonesia ini, para ulama ini banyak diwarnai oleh alumni Al-Azhar. Ya. Kenapa? Karena jaraknya tidak terlalu jauh. Kalau Maroko itu jauh sekali, Ustadz. Iya. 18 jam kita naik pesawat. Di atas pesawat itu di udara 18 jam. Belum transitnya. Kalau transitnya 3 jam aja berarti sudah berapa itu? Hampir 1 hari. Hampir 1 hari. Saking jauhnya itu. Ya minal masyriq Kita kan masyriq. ilal maghrib. Ujung ke ujung. Jadi sudah setengah bola dunia kita. Benar. Hatta saya waktu 2010 ke sana itu baru 30 kurang lebih. Mahasiswa di Maroko. Satu negara cuma 30 mahasiswa Indonesia. Sekarang 2021 sekitar 150. Sangat sedikit sekali. Makanya kemudian banyak khazanah Maroko itu yang belum digali, belum dikenalkan oleh alumni Maroko sendiri. Termasuk salah satunya adalah sholawat Naria ini. Iya. Nah, jadi ini penting untuk Iya, karena kan diketahui. dari sejarah ini orang jadi tahu Ustaz, asal usul yang kita baca, kemudian juga sanatnya kan yang yang enggak Ya kita baca tapi nggak tahu sanatnya tuh kayaknya gimana gitu kayaknya. Setrumnya tuh kurang kalau kata orang Betawi itu nggak nyetrum Ustaz. Apalagi Masya Allah sanatnya langsung nih nyampe. Iya, kata Ibnu Mubarak kan dikatakan al-isnadu minad-din. Iya. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Betul. Ya, sanad itu penting, bagian dari agama. Kalau enggak ada sanad, orang mau ngomong semaunya sendiri. Kata orang Jawa seenake udele dhewe. Iya. Ya, semaunya sendiri. Nah, bicara tentang sanad Ustaz, orang yang sudah mendapatkan sanad nih dari sholawat Nariyah ini Ustaz, khasiatnya apa nih Ustaz? Waduh. Salah satunya aja lah sebutin. Di buku ini saya sebutkan salah satu babnya itu, bab ke-7 itu, khasiatnya sholawat Nariyah itu. Banyak sekali khasiatnya, tapi yang pasti secara ringkas saya sebutkan, kalau kita terkait dengan hal duniawi, ya yang terkenal di kalangan kita atau di kalangan para ulama santri, sholawat Nariyah ini populer dengan sebagai sholawat yang qadaul hajah. Ya. Jadi kalau kita punya hajat itu gampang terkabulkan. Ya. Sholawat Nariyah itu. Tapi bukan hanya hajat, maksudnya kita mau ujian, kita mau bangun rumah itu baca sholawat Nariyah. Bahkan hal-hal yang kita kehilangan sesuatu, baca sholawat Nariyah. Ketika sakit baca sholawat Nariyah. Dan itu terbukti udah banyak. Saya beberapa kali bedah buku ya, ngisi di mana-mana itu ada orang datang cerita pengalamannya. Saya sama orang tua sakit, ada pembuluh darahnya itu di kepala itu mampet. Sama orang tua disuruh baca sholawat Nariyah. Akhirnya nggak jadi operasi. Itu kalau yang saya dulu pernah ikutan Ustaz, sholawat Nariyah yang 444 tuh. Ya. Kalau biasa orang ngitung pakai batu, dulu saya pakai kacang Ustaz. Jadi setelah dihitung, kacangnya dimakan. Itu gimana Ustaz tuh? Iya, jadi sholawat Nariyah itu yang paling ampuh bilangannya adalah 4444. Kalau terkait dengan jumlah wiridnya itu saya sebutkan di halaman 37 di buku saya. 37 saya sebutkan. Saya merujuk kepada kitab Khazinatul Asrar, karyanya Syekh An-Nazili, Muhammad Afandi Al-Nazili, Muhammad Haqi Afandi Al-Nazili ya. Beliau itu sufi ya, seorang mufassir dulunya. Mufassir beliau itu, hafal Quran. Tapi kemudian beliau muyul kepada tasawuf. Kemudian ngarang kitab Khazinatul Asrar ya. Di 37 saya sebutkan ya, ada jumlah 11 dibaca setiap setelah sholat 5 waktu ya. Khasiatnya ada di sini ya. Menurut Imam Muhammad At-Tunisi, kemudian ada menurut Imam Ad-Dinawari ya. Kalau di kitab biasanya Ad-Dainuri. Yang benar itu Ad-Dinawari. Ad-Dinawari. Yang benar ya, itu kota di Mesir, salah satu kota di Mesir. Ada jumlah 41 kali, ada lagi jumlah 100 kali. Ada jumlah 313 seperti jumlah pasukan Badar. Dan yang paling top itu adalah ada lagi 1000, baru yang terakhir 4444. Ini menurut Imam Al-Qurtubi, tetapi bukan Qurtubi mufassir. Ulama lain karena Qurtubi itu kan banyak. Yeah. Qurtubi itu nisbat kepada kota di Spanyol atau Andalus dulu namanya Cordoba. Cordoba. Spanyol ya. Spanyol. Qurtubi itu banyak. Cuma yang terkenal di Indonesia itu seorang mufassir. Yeah. Ya, seperti itu. Jadi apa manfaatnya kalau kita paham artinya sholat Nariyah itu kan di dalamnya itu kebanyakan minta hajat semua. Betul Ustaz. Ar-Raghaib itu hajat. Hawaij jelas hajat. Tanghalu bihil uqad. Uqad itu permasalahan.
permasalahan baik itu yang material atau imaterial ya, baik secara hakiki maupun secara majas permasalahannya. Ada dulu seorang bapak datang ke Nabi, ya, anaknya itu cedal, ngomongnya itu pelat, cadel ya, cadel. Ditanya nama Nabi, siapa namamu? Ismi Bahir. Kata Nabi, la bal Bashir. Kata Nabi, ganti namanya, artinya jelek Bahir itu, ganti Bashir. Setelah itu diganti nama Bashir, kemudian dia ketika ngomong, kamu kok cedal gitu. Iya emang dari sananya ya Nabi. Nah, kemudian suruh buka mulutnya dan mulutnya diludahi sama Nabi. Setelah itu setelah diludahi, masya Allah. Nggak cadel lagi. Nggak cadel lagi. Itu seperti saja di sini cerita seperti ceritanya Kiai Haji As'ad Syamsul Arifin ketika bertemu dengan Syekhna Khalil. Masya Allah. Ketika menghadap Kiai As'ad Syamsul Arifin ini, ya, cedal. Kamu kok cedal? Dibuat-buat apa? Beneran ini bukan dibuat ya. Bukan begitu, sini. Buka mulut kamu. Suruh buka. Dibuka, diludahin bener. Jadi itu sunnah Nabi. Jadi dia mengikuti Nabi ketika ketemu dengan namanya si Bahir tadi itu. Diludahin bener. Sembarangan Ustaz ya. Ulama nggak sembarangan. Maka saya tanya di buku saya, zaman sekarang ada nggak orang yang mau diludahi dan ada nggak orang yang meludahi seampuh Syekhna Khalil? Itu pertanyaannya. Itu pertanyaan. Kalau ada saya mau saya. Aduh, diludahin orang soleh Ustaz ya. Iya, waliullah ya. Syekhna Khalil itu sudah mutafak alaih itu sudah. Itu udah mutafak alaih. Enggak ada orang enggak kenal Syekhna Khalil sebagai wali. Syekhus Suyuh itu gurunya Ki Hasyim Asy'ari. Jadi khasiat salat nariyah itu utama itu liqada'il hawaij itu. Iya, betul. Oke, sobat TKNN, nanti kita lanjutkan episode kedua, kita bicara tentang tarekat di Maroko. Masih bersama dengan Dr. Alfian. Tetap di podcast Tasawuf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.